Selamat pagi. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan bioproses kita pada bab pertumbuhan mikroorganisme. Jadi pertama kali jika kita meninjau tentang pertumbuhan mikroorganisme, term yang sangat penting adalah pertumbuhan. Kalian harus memahami apa yang disebut pertumbuhan. Jadi pertumbuhan pada suatu organisme yang makro merupakan suatu proses bertambahnya ukuran atau substansi atau massa zat suatu organisme. Misalnya kita bertambah tinggi, bertambah besar. Tapi term ini agak sedikit berbeda jika kita temui pada mikroorganisme yang berukuran sangat kecil. Jadi di sini definisi pertumbuhan itu sendiri pada mikroorganisme merupakan adanya peningkatan unsur sel yang dapat menghasilkan peningkatan pada ukuran sel, jumlah sel maupun keduanya. Karena mengobservasi pertumbuhan suatu sel sulit, maka para mikrobiologis biasanya mempelajari pertumbuhan populasi mikroba seperti pertumbuhan koloni atau pertambahan jumlah sel mikroba itu sendiri. Jadi tadi kalian sudah bisa memahami apa itu pertumbuhan dan perbedaan pertumbuhan antara mikroorganisme dengan makroorganisme. Nah, berikutnya hal yang sangat penting yang sering kita jumpai dalam mikroorganisme adalah suatu kurva tumbuh. Jadi di sini kurva tumbuh itu adalah suatu penggambaran tentang karakteristik dari fase pertumbuhan mikroba jika dia berada dalam suatu medium. Jadi pertumbuhan populasi mikroba ini sendiri biasanya dianalisa pada suatu sistem tertutup yang disebut batch culture. Ini biasanya diplotkan sebagai fungsi logaritmik antara jumlah sel dengan masa inkubasi. Jadi melalui kurva tumbuh kita berharap bisa mendapatkan seperti apa sih pola pertumbuhan dari suatu mikrob atau mikroorganisme yang kita gunakan supaya potensial dan produktif dalam keberlangsungan bioproses kita. Jadi sebenarnya ada 4 fase dalam kurva pertumbuhan, yaitu yang pertama fase lag, yang kedua fase log atau eksponensial, ketiga fase stasioner, dan keempat fase kematian. Tentang detailnya itu nanti ada di tugas, kalian silakan cari dan eksplor sendiri. Cuman kalau saya ingin menjelaskan dari segi fase lag adalah fase adaptasi. Jadi pada tahap pertama mikroorganisme mulai tumbuh. Nah, tetapi jika masuk fase log atau fase eksponensial, pertumbuhannya terjadi secara signifikan. Sedangkan fase ketiga itu sendiri yang kita sebut fase stasioner adalah fase statis, di mana mikroorganisme sudah menjadi jenuh dan pertumbuhannya pun tidak signifikan lagi, yang diakhiri oleh fase keempat yang disebut fase death atau fase kematian. Di sini fase pertumbuhan mikroorganisme berhenti dan pada akhirnya mengarahkan mikroorganisme kepada kematiannya akibat kehabisan nutrisi yang dibutuhkan untuk keberlangsungan hidupnya. Lalu jika kita sudah bisa memahami apa itu pertumbuhan, lalu juga kurva tumbuh, dan apa saja yang terjadi di dalamnya dalam siklus hidup suatu mikroorganisme, berikutnya hal yang penting berikutnya adalah waktu tumbuh. Jadi kita tidak bisa hindari bahwa waktu pertumbuhan dari setiap mikroorganisme berbeda-beda. Jadi bisa disajikan atau digambarkan dalam suatu fungsi matematis tertentu. Dan di sini ada 3 concern yang harus kalian pahami. Yang pertama, rata-rata kecepatan pertumbuhan konstan merupakan generasi per unit waktu. Satuan atau basisnya adalah per unit waktu. Terkadang diekspresikan juga sebagai generasi per jam. Jadi maksudnya di sini setiap mikroorganisme kan untuk yang potensial dalam bioproses ada dari bakteri, dari mikroalga, bahkan ada dari fungi. Mereka semua masing-masing berbeda fase atau waktu pertumbuhan atau daur hidupnya. Ada yang basisnya hari, ada yang basisnya bahkan sampai basisnya bulan. Lalu yang kedua, rata-rata waktu generasi atau penggandaan adalah waktu yang dibutuhkan untuk populasi menjadi 2 kali lipat. Semisal dalam satu sel bakteri yang terbelah atau dia membelah diri dari 1 menjadi 2, 2 jadi 4.
dalam bentuk fase logaritmik, dalam bentuk fase eksponensial 2 pangkat n. Lalu yang ketiga, waktu generasi nyata berubah-ubah untuk tiap spesies mikroorganisme dan kondisi lingkungannya. Jadi dapat berkisar mulai 10 menit untuk beberapa bakteri, seperti yang saya jelaskan tadi, hingga beberapa hari pada jenis mikroorganisme eukariotik yang lebih kompleks seperti mikroalga. Jadi setiap spesies berbeda-beda. Yang sering kita jumpain yang pada bakteri versatile yaitu Escherichia coli. Jadi bakteri ini yang umum dijumpai pada saluran pencernaan manusia serta yang sering digunakan dalam kajian biologi molekuler serta rekayasa genetik. Ini memiliki waktu generasi antara 15 hingga 20 menit. Di sini juga saya sajikan beberapa waktu generasi pada kondisi optimum. Kondisi optimum adalah kondisi 37 derajat Celcius. Jadi bisa kalian lihat pada tabel, semisal organisme Bacillus cereus. Jadi waktu generasinya itu sekitar 28 menit, sedangkan Escherichia coli itu tadi sekitar 12,5 menit, Staphylococcus 27-30 menit, Mycobacterium tuberculosis yaitu agen penyebab TBC, dia waktu generasinya bahkan memiliki waktu yang cukup panjang yaitu 792 hingga 932 menit. Lalu satu lagi agen Syphilis treponema pallidum, dia sampai 1980 menit. Yang terakhir, yang terpenting dalam kajian untuk pertumbuhan mikroorganisme adalah bagaimana cara kita mengukur pertumbuhan atau growth assay. Jadi sama seperti sebelumnya, ini nanti untuk detailnya coba kalian cari dan eksplor sendiri dari referensi yang kalian temui, baik dari buku maupun dari artikel-artikel ilmiah terkait. Tapi pada dasarnya pengukuran pertumbuhan ada 3 macam, yaitu untuk assay yang pertama bisa dilakukan perhitungan total cell atau total cell count, yang kedua perhitungan sel hidup atau viable cell count, yang terakhir adalah perhitungan massa sel. Sekian presentasi PowerPoint-nya. Sekarang kalian masuk ke tugas. Jadi di sini seperti biasa kalian jawablah pertanyaan. Jika untuk adanya soal hitungan, kalian harus jawab standar lengkap, yaitu ada di keterangan ditanyakan jawab. Jadi soalnya ada 3. Yang pertama, jelaskan siklus 4 fase pertumbuhan mikroorganisme. Tadi sudah sempat saya singgung dan saya ringkas sedikit. Tolong kalian eksplor lagi lebih jelas dan kalian gambarkan sketsanya dari referensi yang kalian temuin, terus kalian tulis pustakannya. Lalu yang nomor 2 itu tadi ada 3 macam pola atau protokol untuk mengukur pertumbuhan atau growth assay. Kalian jelaskan lebih dalam dan detail disertai contoh-contohnya. Syukur-syukur jika kalian menemukan gimana fungsi matematisnya, kalian catat referensi yang kalian gunakan. Dan yang ketiga, soal analisa, jelaskan mengapa kita perlu mengetahui kondisi lingkungan optimum untuk pertumbuhan pada mikroba. Sekian perkuliahan pada pertemuan ketiga ini. Terima kasih semuanya, selamat pagi.